Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar, para mahasiswa yang hebat, hebat semua. Kali ini ketemu lagi kita di dalam mata kuliah Pengauditan 2 dengan tema yaitu salah satu dari jenis atau tipe pengujian di dalam audit, yaitu pengujian substantif. Setelah kita ketahui bahwa di dalam pengauditan terdapat dua jenis pengujian utama, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang pengujian pengendalian yang fokusnya terutama pada pembuktian tentang efektivitas pengendalian intern perusahaan ya. Nah sekarang di pengujian substantif kita akan bahas apa itu pengujian substantif. Tujuan pengujian substantif pertama adalah untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Objek yang kita audit adalah akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan ya. Nah, berbeda dengan pengujian pengendalian, objeknya adalah sistem pengendalian intern perusahaan. Sementara ini sudah kita masuk pada pengujian terhadap akun-akun perusahaan, yaitu seperti akun kas, persediaan, aset, utang, piutang, dan sebagainya ya, yang terutama ada di dalam neraca ya. Hasil pengujian substantif, outputnya atau outcome-nya adalah kita mungkin akan menemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan salah saji di dalam laporan keuangan. Seperti misalnya tidak diterapkannya prinsip akuntansi berterima umum, atau tidak ada penerapan prinsip yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian ada ketidakkonsistenan terhadap penerapan PABU tadi. Lalu tentang ketepatan pisah batas atau cut-off transaksi, penghitungan penyalinan, penggolongan dan peringkasan, dan terakhir adalah terkait dengan pencantuman pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, jadi kemungkinan salah saji ini yang akan menjadi arah kita untuk membuktikannya ya. Apakah SAK telah diterapkan ya, dan apakah penerapannya konsisten dengan tahun sebelumnya. Kemudian bagaimana ketepatan pisah batas transaksi sesuai dengan periode laporan keuangan. Lalu tentang penghitungan, penyalinan, penggolongan, dan peringkasannya, serta penyajiannya sesuai dengan SAK, yaitu mengungkapkan secara penuh tentang semua informasi penting yang terjadi dan dilaporkan di dalam laporan keuangan. Sasaran atau tujuan audit dalam pengujian substantif, atau lebih tepat sasaran pengujian substantif ini sesuai dengan
pembuktian tentang asersi manajemen, yaitu asersi tentang keberadaan atau keterjadian transaksi dan saldo-saldo yang ada di neraca. Oleh karena itu kita akan menguji keandalan catatan akuntansinya, kemudian menguji atau membuktikan keberadaan atau keterjadian setiap transaksi yang dicatat dan saldo-saldonya dilaporkan di dalam neraca. Kemudian asersi tentang kelengkapan atau completeness, kita membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi perusahaan dan kelengkapan saldo-saldo yang disajikan di dalam neraca. Dan yang ketiga, asersi mengenai hak dan kewajiban atau right and obligation. Itu tujuannya adalah untuk membuktikan hak kepemilikan klien terhadap transaksi-transaksi dan saldo-saldo akun yang ada di neraca. Kemudian membuktikan kewajaran penilaian atau alokasi, ya, asersi penilaian atau alokasi. Kemudian yang berikutnya adalah membuktikan penyajian dan pengungkapan, yaitu kita menguji kewajaran penyajian pelaporan di dalam neraca, termasuk juga pengungkapannya. Nah, untuk itu kita akan membuat program audit, ya, berdasarkan skema tujuan audit itu, ya. Kalau digambarkan seperti ini, asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, kemudian penilaian dan alokasi, hak dan kewajiban, penyajian dan pengungkapan. Dan ini dibandingkan atau dicocokkan dengan standar akuntansi keuangan SAK, ya, atau prinsip akuntansi yang berterima umum. Berdasarkan inilah kemudian kita pada akhirnya laporan keuangan auditan menghasilkan saldo akun yang sesungguhnya, ya. Nah, berdasarkan ini pula kita kemudian membuat merancang sebuah program audit yang meliputi pertama prosedur audit awal, prosedur analitik, prosedur pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap saldo akun rinci, dan terakhir pemeriksaan atas penyajian dan pengungkapan. Pada prosedur audit awal, kita melakukan pengusutan terhadap saldo akun yang tercantum di neraca ke saldo akun di buku besar. Jadi kita tarik dari neraca ke buku besar, kita lakukan tracing, bukan pengusutan. Dan yang kedua, menghitung kembali saldo-saldo akun di buku besar, misalnya kas, ya, dan lainnya. Berapa saldo awalnya, kemudian kita melakukan penjumlahan atau perhitungan yang ada di sisi debit dan di sisi kredit. Hingga berdasarkan perhitungan itu kita cocokkan dengan jumlah saldo yang ada di neraca. Kemudian mereview terhadap mutasi luar biasa pada transaksi yang dicatat dalam perusahaan yang tergambar di akun-akun neraca, mengusut saldo awal akun di buku besar ke kertas kerja tahun yang lalu, ya. Kertas kerja adalah kertas kerja kita, ya. Mengusut posting penerbitan dan pengkreditan akun ke jurnal yang bersangkutan. Jadi siklus audit itu berbanding terbalik dengan siklus akuntansi, ya. Siklus akuntansi bisa digambarkan dari
sebelah kiri ke kanan arahnya, ya kan. Sementara siklus audit itu sebaliknya, ya. Dari bagaimana saldo-saldo itu di debit dan di kredit, kita tarik ke jurnal, kita cocokkan, ya, pendebitan dan pengkreditannya. Dan berikutnya adalah melakukan pencocokan atau rekonsiliasi antara akun kontrol dengan buku pembantunya. Jadi subsidiary ledger dan control account. Kemudian prosedur analitik. Dalam melaksanakan prosedur analitik ini, auditor melakukan perhitungan rasio-rasio keuangan, ya, yang berkaitan dengan akun. Kita kenal beberapa rasio apa saja, likuiditas misalnya, solvabilitas dan sebagainya yang standar. Jadi rasio-rasionya yang standar kita ini kan. Dan yang kedua adalah rasio-rasio yang membantu auditor dalam mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan salah saji. Jadi tujuan untuk menganalisis rasio-rasio ini adalah untuk mengetahui adanya peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, ya, keadaan-keadaan yang luar biasa. Misalnya kondisi perekonomian, ekonomi makro, kita juga harus mempertimbangkan ekonomi makro secara keseluruhan. Kalau rata-rata industri sedang dalam kondisi lesu, kita akan melihat rasio-rasio dalam perusahaan. Adakah hal yang luar biasa? Karena ini akan terkait dengan kewajaran pengungkapan, penyajian dan pengungkapan nanti di akhir di akhir pengujian kita sesuai dengan asersi manajemen. Pengujian terhadap transaksi rinci, yaitu kita mengecek pada dokumen yang mendukung transaksi, baik di sisi debit maupun di sisi kredit. Kemudian menguji pisah batas transaksi. Pisah batas ini terkait dengan kronologis transaksi, ya, terkait dengan periode akuntansi. Jangan sampai transaksi yang di periode sebelumnya atau periode setelah neraca itu tidak jelas cut-off-nya itu, ya. Jadi sesuai dengan tanggal dan tahunnya yang harus kita uji. Pengujian terhadap saldo akun rinci ini menguji keberadaan, ya. Namanya keberadaan berarti eksistensi akun itu sendiri. Misal terhadap aset, berarti kita harus melakukan apa? Karena aset untuk membuktikan keberadaannya adalah berarti ada fisiknya. Nah, disinilah kita melakukan perhitungan fisik gitu. Atau yang asetnya tidak tidak dalam bentuk fisik, misalnya seperti piutang, ya, fisiknya kan tidak ada. Nah, keberadaannya kita uji dengan konfirmasi piutang misalnya, atau seperti utang juga begitu. Kelengkapan, ya. Kelengkapan apa? Kelengkapan transaksi. Apakah semua transaksi sudah dicatat di dalam catatan akuntansi dan kemudian saldonya dicantumkan di neraca. Juga kelengkapan saldonya kita uji. Berikutnya, menguji hak kepemilikan atau kewajiban klien tadi itu, ya. Kita membuktikan bahwa memang ada kewajiban-kewajiban dari klien, ya, yang sudah dicantumkan di dalam neraca atau haknya klien. Jangan sampai ada aset yang bukan hak klien tapi dicantumkan di neraca misalnya. Nah, ini kita harus mengecek kepada bukti pendukungnya.
Bukti itu berarti bukti kepemilikan. Kalau aset berarti ada bukti kepemilikannya. Kemudian penilaian atau alokasi. Nah, kita harus menghitung lagi apakah nilai yang dicantumkan di dalam neraca itu wajar, ya. Wajar sesuai apa? Ya sesuai dengan metode yang diterapkan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya. Atau juga alokasinya. Lalu melakukan verifikasi. Ini adalah di tahap akhir dari proses audit, ya, di dalam pengujian substantif. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. 1. Melakukan kesesuaian dengan PABU, pencocokan dengan PABU atau prinsip akuntansi yang berterima umum tadi. Meliputi penyajiannya dan pengungkapannya. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan? Dan kemudian kita juga mengecek apakah SAK tadi atau PABU tadi diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya. Dan apabila terjadi ketidakkonsistenan, artinya ada perubahan penggunaan metode, maka kita melakukan konfirmasi kepada manajemen. Mengapa terjadi perubahan metode tersebut dan apakah metode perubahan ini kita akan melakukan penilaian. Apakah metode ini dengan perubahan metode ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan itu, dan apakah juga disajikan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan tentang perubahan ini. Nah, itulah yang tadi prosedur audit yang dituangkan di dalam program audit, ya. Jadi untuk melakukan audit, sebelum kita melangkah lebih jauh, disusun dulu program audit. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Diskusi akan kita lakukan di classroom. Untuk memancing diskusi, silakan jawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di classroom. Sampai di situ, selamat belajar, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.